Di tengah krisis konstitusional di tanah air, putra dan menantu Jokowi sedang dalam perjalanan mewah ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Pelesiran yang diumbar ke jagat media sosial ini memantik polemik tentang dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh keluarga presiden. Lebih jauh, lingkaran dan jejaring bisnis anak-anak dan menantu Jokowi yang tersebar dari kuliner hingga klub sepak bola juga kembali ditelisik. Sederet konglomerat diketahui berada di balik ekspansi bisnis Gibran dan Kaesang. Sayang, beragam bisnis yang mendapat suntikan modal ratusan miliar itu begitu rapuh tak mampu bersaing dan berujung pada kegagalan. Pesawat jet dengan nomor registrasi N588SE yang membawa 8 penumpang termasuk Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, melakukan perjalanan panjang dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Amerika Serikat. Pesawat mewah itu diduga dimiliki oleh Garena Online, anak usaha Sea Group, perusahaan asal Singapura yang didirikan oleh beberapa taypan tajir, yaitu Kang Ye, Lee Xiaotong, dan David Chen. Sea Group mendominasi Asia Tenggara lewat layanan e-commerce, game hingga keuangan. Perusahaan ini menaungi 3 anak usaha, yaitu Garena, Shopee, dan Simani. Tidak kurang dari 5 tahun, ekspansi bisnis Sea Group menyasar kota Solo, yang saat itu dipimpin oleh Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi. Dimulai pada 2021, Shopee membuka kampus UMKM dan mendirikan kantor baru di Solo. Pemirsa, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, meresmikan kantor Shopee di Kota Solo. Kantor yang berada di daerah Banjarsari ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 2.000 karyawan. Shopee juga mengembangkan pusat inovasi yang berlokasi di Solo Technopark. Garena, anak usaha Sea Group yang lain, turut mengembangkan pusat inovasi bernama Garena Gaming and Community Hub. Selain itu, Free Fire buatan Garena juga menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaesang sejak 2021. Kedekatan anak presiden dan petinggi Sea Group hingga dugaan jet pribadi milik perusahaan yang ditumpangi Kaesang kemudian dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia ke KPK atas dugaan gratifikasi. Perdebatan dan sorotan publik terus menyala, sementara lembaga yang paling berwenang mengakhiri polemik ini justru nampak tak serius menindaklanjuti. Sementara di pihak lain, Gibran membantah adiknya menikmati fasilitas pesawat pribadi sebagai bentuk gratifikasi dari Shopee. Kaesang sendiri memilih bungkam saat dicecar awak media dan hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kasus jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, masih jadi sorotan. Pukat UGM meminta KPK menginvestigasi dugaan penerimaan gratifikasi. Sementara di tubuh KPK muncul 2 pandangan berbeda soal gratifikasi anak Presiden Jokowi. Terlepas dari dugaan kasus gratifikasi ini, bukan hal yang mengejutkan apabila publik begitu marah dengan gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya. Pasalnya, sang ayah setidaknya 2 kali menegur para aparat dan pejabat untuk tidak pamer harta dan berperilaku hedon. Pada 2023, Jokowi menyentil keras para pejabat yang memamerkan harta kekayaannya di media sosial saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Negara. Kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa. Perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Setahun sebelumnya, Jokowi juga menyenggol para pejabat Polri untuk tidak bermewah-mewahan saat memberikan arahan kepada jajaran kepolisian di Istana Merdeka. Ingatkan masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Kedekatan 2 anak presiden dengan para konglomerat bukan kali ini saja terjadi. Kelindan bisnis Gibran dan Kaesang juga tidak luput dari sokongan dan pendanaan dari para pengusaha kelas atas. Berbeda dengan sang ayah yang berbisnis di bidang furnitur, Gibran Rakabuming dan Kaesang lebih dikenal sebagai pengusaha bisnis kuliner. Pada 2010, Gibran memulai usaha catering bernama Cili Pari. Pada 2015 dan 2017, kakak adik ini mendirikan Markobar dan Sang Pisang. Setidaknya, Gibran dan Kaesang telah memiliki 24 perusahaan hingga tahun 2022. Pada 2016, Jokowi yang berniat membangun 1.000 startup lokal berkunjung ke kantor Plug and Play, perusahaan akselerator startup yang berpusat di California, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Jokowi meminta perusahaan tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Berbulan-bulan kemudian, Gandhi Sulistianto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang saat itu masih menjabat sebagai direktur di Sinarmas Group, membuat perusahaan patungan bernama PT GAN Inovasi Solusindo atau GK Plug and Play Indonesia. Kerjasama antara Plug and Play dan GAN Capital, perusahaan milik Gandhi yang dijalankan oleh kedua anaknya, Antoni Pradipta dan Edwin Prasetya.
Direktur utama Plug and Play Indonesia adalah Wesley Harjono, yang tak lain adalah menantu dari Gandhi. 3 tahun kemudian, perusahaan patungan ini menyuntikkan dana fantastis untuk jaringan bisnis Gibran dan Kaesang bernama PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Perusahaan ini menjadi induk dari Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, dan lain-lain, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM. GK Hebat sendiri merupakan kongsi dari 3 perusahaan, yaitu PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang, PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandhi, dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodor Permadi Rahmat, pendiri Triputra Group, dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Selain Plug and Play Indonesia, kucuran modal mengucur dari perusahaan Alpha JWC Ventures untuk bisnis rintisan Gibran dan Kaesang. Alpha JWC Ventures adalah perusahaan penyertaan modal yang didirikan oleh Jeffrey Ju, Welongko Wijaya, dan Chandra Chan. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan ini diketahui rajin menggelontorkan dana untuk bisnis anak presiden. Pada 2019, Alpha JWC memberikan pendanaan perdana senilai 71 miliar untuk usaha minuman milik Gibran bernama Gula. Setahun berikutnya, bisnis kuliner Mangkoku yang dikelola oleh Kaesang, Gibran, Arnold Purnomo, dan Randi Kartadinata kembali mendapatkan modal. Alpha JWC menyuntikkan dana sekitar 30 miliar pada 2020. Pada 2022, Alpha JWC Ventures bersama MTech dan Cakra Ventures lagi-lagi menyuntikkan dana segar untuk Mangkoku senilai 107 miliar. Derasnya modal dari perusahaan Ventura ini sempat membuat aktivis sekaligus dosen bernama Ubedillah Badrun melaporkan relasi bisnis 2 anak Jokowi yang menurutnya berpotensi memunculkan dugaan pencucian uang pada 2022. 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK. Mereka dilaporkan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Laporan ini tidak ditindaklanjuti karena KPK tidak menemukan unsur pidana dalam laporan yang dibuat Ubedillah. Meski telah mendapatkan suntikan dana jumbo, tak semua bisnis adik kakak ini berjalan lancar. Beberapa di antaranya telah bangkrut dan tak lagi beroperasi. Sisanya seperti Sang Pisang, masih bertahan namun sangat sepi pembeli dan terancam bangkrut. Selain bisnis kuliner, Kaesang melebarkan sayap ke bisnis saham. Berawal dari pertemanannya dengan Kevin Hendrawan, keduanya menggandeng Samuel Sekuritas, mengembangkan platform belanja dan belajar saham bernama Saham Rakyat. Pada 2022, Kaesang memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana, sebuah perusahaan makanan beku berbasis udang. Total saham yang dibeli Kaesang sekitar 8%, sekitar 92,2 miliar. Pada tahun yang sama, Kaesang juga membeli 40% saham klub sepak bola Persis Solo. 30% dibeli oleh Kevin Nugroho, Direktur PT Plevia Makmur Abadi, sementara 20% lainnya dibeli Menteri BUMN Erick Thohir. Kepemilikan saham ini membuat Kaesang duduk sebagai Direktur Utama Persis Solo, Kevin sebagai Direktur Operasional, sedangkan Erick Thohir menempatkan anaknya, Mahindra Thohir, sebagai Presiden Komisaris. Semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, dirinya dan anaknya mundur dan melepaskan saham Persis Solo. Kaesang juga diketahui menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment, sebuah perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 2021. Selain 2 anak Jokowi, menantunya, Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan siap maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, juga berlatar belakang pengusaha. Bobi memulai karir bisnis di bidang properti pada 2011. Pada 2016, Bobi bergabung dengan perusahaan properti bernama Take Group. Ia ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan memegang saham sekitar 10-20%. Bobi juga pernah menjalankan beberapa bisnis kedai kopi, seperti Veteran Cafe, Kopi Jolo, dan Kedai Rakyat. Kedai Rakyat sendiri merupakan bisnis kedai kopi, kolaborasi antara Bobi, Kaesang, dan Gibran yang didirikan pada 2018. Selain itu, Bobi Nasution pernah tercatat sebagai Komisaris PT Wirasena Cipta Reswara dan memiliki saham senilai 9,3 miliar. Perusahaan ini mengerjakan proyek rumah bersubsidi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini juga memperluas ekspansi ke sektor tambang dengan menanam saham senilai 5,7 miliar di PT Sambas Mineral Mining. PT Sambas Mineral Mining menjalankan bisnis tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada 2023, aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh terminal khusus milik PT Sambang Mineral Mining diduga telah melanggar dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan ruang laut. Pada 2019, Wakil Ketua KPK saat itu, Laude Syarif, menyebut PT Sambas termasuk salah satu perusahaan di Konawe yang kerap mengakali peraturan dan merugikan daerah. Tuduhan ini kemudian dibantah oleh pihak perusahaan. Dalam sidang kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, nama Bobi dan istrinya, Kahiyang Ayu yang merupakan anak kedua Jokowi, muncul dan diduga memiliki izin usaha pertambangan di Maluku Utara.
Jaringan advokasi tambang menduga keterlibatan Kahiyang dan Bobi yang disebut sebagai Blok Medan ini lewat PT Privan Lestari milik Michael Cahyadi, anak dari Robi Cahyadi, pengusaha asal Solo. PT Privan Lestari mengantongi izin pengelolaan tambang di Wato-Wato, Kecamatan Mabah, Halmahera Timur, seluas 4.900 hektar pada 2018. Konsesi tambang PT Privan Lestari ini mendapat penolakan keras dari warga karena merusak sumber air dan penghidupan warga lokal. Gibran dan Kaisang juga pernah diwarisi perusahaan furnitur milik Jokowi bernama PT Rakabu Sejahtera. Sedangkan pemilik saham lainnya adalah PT Toba Sejahtera, perusahaan yang didirikan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan setelah masuk kabinet Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada peran adik ipar Presiden Jokowi dalam kasus dugaan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Presiden Jokowi minta KPK lakukan proses hukum iparnya sesuai peraturan yang berlaku. Pada 2017, adik ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo yang juga Direktur PT Rakabu Sejahtera, diduga terlibat dalam perkara suap petinggi Eka Prima Ekspor Indonesia dengan penyidik pajak Handang Soekarno. Pada 2023, adik ipar Jokowi yang lain, Wahyu Purwanto, juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek jalur kereta api.